Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Malam ini kami akan membahas atau mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu jurnal pembangunan partisipatif dalam membantu ekonomi masyarakat melalui program padat karya tunai. Studi kasus desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, yang beranggota yang pertama Dias Randi, yang kedua Elsa Saprina Putri, yang ketiga Erisa Fitri, yang keempat Fajar Eka Putra, yang kelima Melinium Syah Fitri, yang keenam Novalia Ayu, yang ketujuh Otika Vino. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, yang pertama akan dijelaskan oleh Fajar Eka Putra. Fajar, dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Otika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Eka Putra. Baiklah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang pendahuluan. Pembangunan dalam suatu negara pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan tentunya harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus dapat membantu dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang direncanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Yang selanjutnya merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan, dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan, mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Fajar sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pembangunan partisipatif. Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing, yaitu participation, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. Adapun definisi partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus-menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Oke, selanjutnya perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, yaitu perencanaan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakat, baik yang bersifat fisik, mental, dan spiritual, dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Erikson Slamet 2019, bentuk partisipasi masyarakat terbagi atas 3 tahap, yaitu 1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan, ide planning stage. Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengikuti rapat warga dan juga ikut memberikan usulan, saran dan kritik pada rapat tersebut.
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan, implementation stage. Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material atau barang, serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. Yang ketiga, partisipasi di dalam pemanfaatan. Utilization stage. Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, padat karya sebagai kontribusi kehidupan masyarakat. Salah satu program padat karya adalah proyek infrastruktur, yang antara lain jalan dan jembatan dengan melibatkan masyarakat setempat, guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di perdesaan. Maka dengan hal itu, arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif, memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Maka melalui program padat karya tunai, Cash Forward, yang menggunakan dana desa, di mana suatu proyek di desa dilakukan secara swakelola dan pekerja proyek diupah harian atau setiap minggunya. Lanjut. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain, 1. Dalam perencanaan hingga pelaksanaan, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Teluk Bakau sudah jalan dengan baik. Yang kedua, kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipatif, dan transparan. Dan yang ketiga, dengan hadirnya pembangunan sarana prasarana di Desa Teluk Bakau, baik jalan, jembatan, serta beberapa fasilitas pelayanan kepada masyarakat membuat masyarakat senang. Namun sisi lain meninggalkan kesan yang tidak baik kepada masyarakat setempat dikarenakan pembangunan yang sudah dibuat hanya dijadikan sebagai tempat tongkrongan dan mabuk-mabukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meli. 4. Dalam hal pembuatan laporan realisasi penggunaan dana desa secara teknis. Pemerintah Desa Teluk Bakau hanya membuat laporan seadanya saja karena pihak desa belum mengetahui format laporan yang sebaiknya dihasilkan. Hal tersebut disebabkan belum adanya aturan secara spesifik yang membahas mengenai ketentuan. Format yang seharusnya, adapun peraturan yang telah ada masih terus diperbaharui oleh pemerintah pusat seiring berjalannya waktu. Selain itu, kelengkapan administrasi terkadang menjadi kendala lagi bagi pihak desa dalam hal mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Sekian dari kelompok 3 mempresentasikan tentang jurnal pembangunan partisipatif dalam membantu ekonomi masyarakat melalui program padat karya tunai studi kasus Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.